أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tidak harus niat itu yang semata-mata tidak selalu kepada Allah itu dihitung jelek enggak? Seperti contoh yang tanyakan jenengan tadi. Memang kita itu niatnya sekolah, tapi niat menghilangkan kebodohan. Itu tidak dipermasalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ajis Channel. Semoga sobat sekalian senantiasa diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai penanya dan juga ada Ustadz Taufikur Rahman sebagai mujawib. Sebelumnya gini Tat, saya mewakili dari teman-teman. Kemarin ada pertanyaannya begini, bagaimana hukumnya di saat kita mengikuti sebuah perlombaan, namun niatnya hanya ingin mendapatkan penghargaan, jadi hukumnya bagaimana? Mohon penjelasannya dari Ustadz Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, ini berkaitan dengan niat. Soalnya niat seseorang itu tergantung hatinya. Apabila hati itu atau niatnya itu dilarikan sesuatu perbuatan yang buruk, insya Allah itu bisa jadi buruk. Atau sebaliknya yang kita inginkan, apabila hati itu kita kaitkan ke hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah gitu. Jadi gini, saya kaitkan dari hadis Arba'in Nawawinya. Hadis yang pertama. Soalnya kenapa di hadis Arba'in ini kok ditaruh di bab awal? Soalnya ini masalah niat. Segala sesuatu perbuatan ini tergantung niat. Jadi ditaruh di bab awal itu dikarenakan itu. Di sini an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Diceritakan dari Amiril Mukminin, dari khalifah, yaitu siapa? Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, katanya Umar bin Khattab bersabda, sami'tu Rasulullah, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda, yaqul, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Katanya perkataan sabda Rasul. Menurut Rasulullah, sesungguhnya amal-amal yang terhitung sah hanyalah dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Suatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya apa yang telah diniatkan oleh seorang itulah hasil yang akan diperbolehkannya. Itu bisa kita kaitkan ke pertanyaannya jenengan tadi. Pertanyaannya jenengan tadi, apabila seorang yang mengikuti perlombaan dalam Al-Quran dan niatnya itu cuma semata ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan, itu sudah salah niat. Memang benar pada halnya perlombaan itu Al-Quran tentang akhirat, namun beliau itu salah menaruh niat dengan mempunyai niat di hatinya ingin mendapatkan penghargaan, bisa dikatakan dengan piala. Itu yang tidak diperbolehkan. Soalnya itu niatnya sudah bukan karena lillahi ta'ala lagi. Tidak harus niat itu yang semata-mata tidak selalu kepada Allah itu dihitung jelek enggak? Seperti contoh yang tanyakan jenengan tadi. Memang kita itu niatnya sekolah, tapi niat menghilangkan kebodohan itu tidak dipermasalahkan. Soalnya kenapa? Apabila kita masih tingkatan awam, bukan termasuk orang yang khos, orang yang alim menurut Islam Taufiknya, itu tidak apa-apa. Pertama kita niat tidak karena lillahi ta'ala dulu, namun kemudian di akhir harinya kita bisa berubah niat itu tersendiri. Seperti contoh tadi, kita niatnya benar menghilangkan kebodohan, tapi kebodohan itu semata-mata larinya nanti kepada Allah Ta'ala. Kita niat belajar bukan lillahi ta'ala, pasti tidak lillahi ta'ala, namun kita itu niatnya untuk menghilangkan kebodohan. Pada akhirnya kita seandainya menghilangkan kebodohan, nanti setelah kita menghilangkan kebodohan, nanti kita akan mengetahui akan sendirinya
akan mengetahui akan sendirinya, maksudnya bagaimana? Akan larinya kepada Allah nanti akhirnya. Soalnya di sini di surat apa ini saya bukakan, surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaban katsiran wa sa'atan. Barang siapa yang hijrahnya di jalan Allah, niscaya mereka dapati permukaan bumi tempat hijrah yang luas di rezeki yang banyak. Maka apabila hijrahnya kepada Allah akan diperluas rezekinya, akan mendapatkan rezeki yang di permukaan bumi yang banyak. Di sini dilanjutkan wa may yahruju min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallah wa rasulih, dan semata-mata niat karena Allah dan Rasulnya, seperti yang Anda tanyakan, karena niat bersekolah namun menghilangkan kebodohan, summa yudrikul mauta faqad waqa ajru 'ala Allah, maka Allah meskipun kemudian ditimpa kematian, maka sungguh tetap pahalanya di sisi Allah, tidak mengurangi sedikit pun. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang demikian itu apakah masih mendapatkan pahala ataukah tidak mendapatkan pahala? Kita di mafhum mukhalafah dulu, kita balik dulu. Maksudnya gini, memang benar kita niatnya tidak karena Allah, cuma niat menghilangkan kebodohan. Nanti kita kalau niat menghilangkan kebodohan, nanti pasti larinya akhir-akhirnya kepada Allah. Soalnya kenapa? Soalnya ketika kita sudah menghilangkan kebodohan, lalu kita mendapatkan ilmu yang kita pelajari, otomatis kita tahu yang pada tempatnya niat yang sebenarnya itu di mana gitu.